Halo dear Sobat Kelas 8, berjumpa kembali di channel Edukasi Sains. Kali ini kita masuk ke pembahasan sistem pencernaan manusia bagian pertama ya, yaitu membahas tentang jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Let's check it out. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupannya. Makanan tersebut berfungsi sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berbagai keperluan kehidupan lainnya. Setiap makanan yang dikonsumsi makhluk hidup tidaklah langsung diserap oleh tubuh, melainkan harus diubah ke dalam bentuk sederhana terlebih dahulu sehingga dapat berguna bagi tubuh. Setiap makanan yang dikonsumsi membutuhkan enzim tertentu untuk mengubah makanan menjadi zat yang berguna bagi tubuh sehingga dapat menghasilkan energi. Lalu, apa saja ya zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia? Bagaimanakah sistem pencernaan pada manusia? Bagaimana pula cara menjaga agar sistem pencernaan senantiasa lancar? Nah, agar kamu dapat mengetahui dan memahaminya, simaklah penjelasan pada bab berikut ini ya. Sebelum kita lanjut, Sobat kelas 8 harus memahami kemampuan dasar yang harus dimiliki, yaitu di KD pengetahuannya, kamu harus mampu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian di KD keterampilan, yaitu kamu harus mampu menyelidiki hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Next, kita lanjut ke pembahasannya ya. Jenis-jenis zat pada makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Tentunya kamu masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Semua makhluk hidup termasuk manusia memerlukan makanan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Makanan yang dikonsumsi manusia seharusnya memiliki kandungan gizi yang cukup agar manusia tetap sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui macam-macam zat makanan yang diperlukan oleh tubuh sehingga kebutuhan gizi terpenuhi. Zat-zat makanan tersebut dibedakan menjadi sebagai berikut. Waktu kita SD kan sudah pernah nih kita belajar tentang jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Kira-kira ada berapa ya? Oke, kita sebutkan satu-satu ya. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin. Namun, ternyata ada lagi nih sobat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kalau gitu kita bahas ya. Kira-kira ada berapa nih yang dibutuhkan oleh manusia dan dibahas di SMP? Lanjut. Yang pertama itu ada karbohidrat. Sebenarnya karbohidrat itu apa sih sobat? Kita taunya karbohidrat itu adalah makanan pokok seperti itu. Baiklah, karena kamu sudah di tingkat SMP, kita akan membahas yang lebih detail lagi. Nah, karbohidrat itu merupakan senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan sumber energi utama pada makhluk hidup. Di dalam 1 gram karbohidrat terkandung kurang lebih 4,1 kalori. Nah, beberapa fungsi karbohidrat itu antara lain yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua bahan pembentuk senyawa lain seperti protein dan lemak, yang ketiga memiliki peranan penting dalam metabolisme, yang keempat menjaga keseimbangan asam dan basa, yang kelima berperan penting dalam pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menjadikan makanan yang kaya karbohidrat sebagai makanan pokoknya. Beberapa jenis makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya ada nasi, ada jagung, ada kentang, ada gandum, dan tepung-tepungan. Next, jenis zat yang berikutnya adalah protein. Protein merupakan zat makanan yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Terkadang juga mengandung belerang dan fosfor. Protein berperan sebagai zat pembangun tubuh karena protein merupakan komponen utama yang mengandung pembentukan sel-sel penyusun tubuh makhluk hidup, khususnya manusia. Di dalam 1 gram protein terkandung kurang lebih 4,1 kalori. Nah, ini beberapa fungsi protein. Yang pertama, berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel-sel tubuh. Yang kedua, penyusun hormon, zat antibodi, dan organel lainnya. Dan yang terakhir, merupakan sumber energi selain karbohidrat.
Makanan yang mengandung protein diantaranya ada telur, ada tempe, ada tahu, kacang-kacangan, ikan, maupun daging. Jadi di dalam ikan maupun daging juga terdapat kandungan proteinnya ya sobat ya. Jenis zat yang ketiga yaitu lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Perbedaannya dengan karbohidrat itu adalah kalau pada lemak tersusun lebih banyak unsur hidrogen dibandingkan unsur oksigennya ya sobat ya. Berikut ini beberapa fungsi lemak. Yang pertama, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, sebagai cadangan makanan yang disimpan di bawah kulit. Yang ketiga, melindungi organ di dalam tubuh. Dan yang terakhir, melindungi tubuh supaya tidak kedinginan dan menghindari hilangnya panas tubuh. Nah, contoh makanan yang banyak mengandung lemak diantaranya terdapat pada daging, mentega, margarin, susu, dan telur. Jadi di dalam daging maupun ikan itu selain ada protein juga ada lemaknya ya sobat ya. Jadi setiap satu bahan makanan itu tidak semuanya mengandung protein 100%. Pasti ada protein sekian persen, ada lemak sekian persen. Begitu pula kandungan zat yang lainnya. Next, zat berikutnya apa ya? Yaitu vitamin. Vitamin merupakan jenis zat makanan yang langsung diserap oleh tubuh dalam jumlah sedikit, namun memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut ini beberapa fungsi vitamin nih sobat. Yang pertama, membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, berperan sebagai koenzim yang berperan sebagai katalisator yang membantu mempercepat reaksi di dalam tubuh. Nah, vitamin itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian yang kedua itu vitamin yang tidak larut dalam lemak, yaitu vitamin B dan C. Nah, yang keempat jenis zat ini kan sudah pernah dibahas di tingkat SD ya sobat ya, akan tetapi belum sedetail ini. Kira-kira apalagi nih jenis zat pada makanan yang dibutuhkan oleh manusia? Let's check it out. Oke, yang kelima adalah mineral nih sobat. Mineral merupakan unsur tambahan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi organ dalam tubuh. Sama halnya dengan vitamin. Mineral dibutuhkan dalam jumlah sedikit namun penting untuk tubuh. Mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Mineral dibedakan menjadi dua, yaitu ada makromineral dan mikromineral. Perbedaannya apa sih sobat? Oke, makromineral merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif banyak. Contohnya, kalsium, fosfor, magnesium, natrium, klor, kalium, natrium, dan sulfur. Nah, yang kedua, yaitu mikromineral, merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit. Contohnya, zat besi, zodium, fluor, seng, dan tembaga. Nah, ada lagi nih jenis zat pada makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Kata kuncinya adalah dalam tubuh manusia itu dominan mengandung darah, ya kan? Darah itu kan zat cair. Nah, karena dia zat cair, otomatis darah itu banyak mengandung air. Oke. Air merupakan komponen utama dan terbesar di dalam tubuh manusia. Kurang lebih sekitar 60% berat tubuh manusia merupakan air nih sobat. Berikut ini beberapa fungsi air sobat. Yang pertama, sebagai bahan pelarut utama zat makanan. Yang kedua, mempercepat reaksi kimiawi tubuh. Yang ketiga, memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas tubuh. Baik sobat kelas 8, untuk video bagian pertama dari sistem pencernaan sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan tentang mekanisme pencernaan di video selanjutnya ya. Karena sudah selesai, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.